Shalom, selamat pagi saudaraku. Kalau kita berurusan dengan Allah, maka kita harus tahu bahwa sepenuhnya adalah urusan tentang Tuhan saja. Ketika Tuhan dibawa kepada urusan-urusan yang tidak penting, secara tidak langsung berarti kita menganggap sesuatu lebih berharga dari Tuhan. Maka hati-hati dengan jebakan ini, saudaraku. Maka benar kalau gereja tidak boleh hanya mengarahkan jemaat kepada perkara-perkara yang fana. Hal ini bukan berarti tidak boleh ada berkat jasmani yang berlimpah atau kesembuhan. Itu juga digumuli. Pasti Tuhan akan mengadakan mujizat memberi jalan keluar. Pasti kita dibedakan oleh Allah. Lalu melihat bagaimana Tuhan menolong kita. Kita nyaris jatuh, kita tidak akan jatuh. Hanya nyaris jatuh, tapi tidak akan jatuh. Kita nyaris terpleset, tetapi tidak terpleset. Itulah hebatnya Tuhan, saudaraku. Maka pagi hari ini saya mengajak kepada siapapun yang mendengarkan renungan ini, berurusanlah dengan Tuhan dalam urusan yang Allah menghendaki kita harus berurusan dengannya. Maka Matius 6 benar kalau dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan kepadamu. Urusan kita harus kerajaan Allah. Maksudnya bagaimana kita bisa menjadi warga kerajaan surga yang baik, saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang baik. Supaya engkau bersama-sama dengan aku, itu kata Tuhan. Tuhan sayang kita lebih dari yang kita bayangkan. Renungkanlah kalau kita punya anak, kita bisa merasakan sayang kepada anak. Tuhan pasti lebih dari itu, saudaraku. Kita sering tidak mau mempercayai Tuhan. Bahkan Alkitab sendiri yang berkata, rambut kepalamu pun terhitung. Kalau kita merasakan sayang kepada anak-anak sebegitu rupa, sayang Tuhan kepada kita lebih dari sayang kita kepada anak-anak, saudaraku. Jangan menganggap murah dan remeh soal Tuhan. Jadi jangan pernah menarik-narik Tuhan untuk urusan yang memang bukan urusan Tuhan. Bukan urusan yang utama. Amin, saudaraku. Mari utamakan Tuhan. Belajar untuk mengutamakan kerajaan surga. Setiap kita pasti punya masalah, punya kebutuhan yang mendesak. Kita terancam oleh keadaan yang bisa mempermalukan hidup dan keluarga kita. Mungkin tidak ada yang bisa membantu atau menolong karena tangan manusia itu terbatas. Tetapi Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, Dia punya segala kuasa. Dia pasti menolong kita selama kita mau berurusan dengan Tuhan secara patut dan benar, saudaraku. Allah akan menggaransi dan membuktikan kebenarannya. Allah akan menyatakan Dia hidup dan berkuasa. Jangan menarik-narik Tuhan untuk urusan yang bukan urusan yang Tuhan mau kita berurusan di dalamnya. Amin, saudaraku. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu. Tuhan ingin mengatakan bahwa kelimpahan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan. Betapa tersanjungnya hati Allah dan betapa bangganya hati Allah Bapa kalau melihat kita yang secara ekonomi kita pas-pasan, kita miskin, tetapi kita merasa kaya di dalam Tuhan. Amin, saudaraku.
Mungkin hari ini kita dipandang hina oleh manusia, tetapi merasa mulia karena Tuhan. Wah, itu pasti Tuhan tersanjung, saudaraku. Maka mulailah berpikir dengan orientasi berpikir tentang kekekalan, tentang perasaan Tuhan, tentang penilaian Tuhan akan diri kita. Maka dengan kita memikirkan hal itu, kita mengingat bahwa jalan ini ada ujungnya. Dan pasti semua akan berakhir, semua hal berakhir, saudaraku. Ujung akhir jalan ini tidak pernah kita tahu kapan. Maka berpikirlah seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kita adalah manusia yang fana. Dunia bukan rumahku. Maka bersyukur kalau kita percaya Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan kita bukan berasal dari dunia tetapi dari surga. Maka kita dihisap atau digolongkan. Bukan berasal dari dunia, berarti Allah rela menyediakan tempat untuk kita di kerajaannya, saudaraku. Wah, itu seharusnya menjadi satu-satunya ambisi dan impian kita sejak kita hidup di bumi ini. Bahkan Paulus pun berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini ayat-ayat yang dihindari oleh banyak orang Kristen hari ini. Karena mereka menganggap ayat-ayat ini tidak up to date. Tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kebenaran itu kekal nilainya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan untuk menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus adalah hari ini. Amin. Kita berjuang mulai hari ini, semenjak kita hidup di bumi ini. Kita mau fokuskan pikiran kita, orientasi hidup kita, orientasi berpikir kita kepada kekekalan. Maka kita minta kepada Roh Kudus untuk memberikan pencerahan untuk kita bisa menghayati kebenaran itu sampai merasuk ke dalam jiwa kita, pikiran hati kita, perasaan kita, supaya kita bisa menjalani hidup sebagai anak-anak Allah yang memiliki tujuan yang benar, memiliki tujuan yang jelas. Amin, saudaraku. Karena banyak orang tidak mau masuk neraka, lalu berpikir dia akan masuk surga sesudah dia meninggal dunia, tetapi tidak menjadikan surga tujuan hidupnya semenjak dia hidup di bumi. Kelihatan bagaimana dia hidup, bagaimana dia bertuhan. Memang orang tidak mau terpisah dari Allah. Tetapi ironisnya ia tidak mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan dan tujuan hidupnya sejak dia hidup di bumi ini. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Artinya begini, kita harus menunjukkan bahwa aku hidup hanya menuju kepada Tuhan dan kerajaan surga saja. Karena aku tahu dunia bukan rumahku. Dan memang aku bukan berasal dari dunia ini. Kita harus sungguh-sungguh segenap hidup, seluruh potensi kita tujukan untuk bisa menyelesaikan tujuan hidup kita itu, saudaraku. Kalau kita memancangkan tujuan kepada Tuhan dan kerajaannya, kita tidak akan goyah dengan hari-hari hidup. Kita tidak akan goyah dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Tidak akan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita tidak akan selingkuh. Kita tidak akan menyelingkuhi Tuhan dengan dunia ini. Tetapi kita akan setia kepada Tuhan. Seperti seorang mempelai yang menjaga kekudusan dirinya. Untuk suatu hari nanti menjadi hadiah indah kepada mempelainya. Selamat merenung, saudaraku. Tuhan memberkatimu. God bless you.